Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen gizi Universitas Megarizky Makassar sejak 2017 dengan home base D3 Kebidanan. Kemudian pada tahun 2019 saya pengalihan home base dari D3 Kebidanan ke Prodi Gizi. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh selama mengajar di Prodi Gizi yaitu pengantar manajemen gizi yang terdiri dari 2 SKS dengan durasi waktu tatap muka 2 kali 50 menit atau 100 menit setiap kali pertemuan. Nah, selama pembelajaran saya menggunakan aplikasi Zoom Meet untuk melakukan tatap muka dengan mahasiswa secara daring. Mata kuliah pengantar manajemen gizi ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan selama satu semester, di mana pada pertemuan 8 adalah ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 adalah final test. Sebelum memulai perkuliahan, saya biasanya melakukan pemaparan tentang materi sebelumnya dan evaluasi terhadap pemahaman materi dengan memberikan pertanyaan berupa kuis sekitar 3-5 pertanyaan. Metode pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran yaitu metode ceramah dalam pemaparan materi. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya. Nah, di akhir pembelajaran, biasanya saya melakukan evaluasi pada pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dijelaskan dan didiskusikan. Selain tugas individu, saya juga biasanya memberikan tugas kelompok untuk melatih mahasiswa dalam kerjasama. Kemudian mereka melakukan presentasi di hadapan dosen dan teman-temannya tentang hasil diskusinya tadi. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang perencanaan kesehatan, khususnya pada bidang gizi, yang pada pertemuan ke-9 adanya di RPS. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai setelah pembelajaran selesai, dilaksanakan pada materi pokok bahasan perencanaan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan batasan atau pengertian perencanaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat perencanaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek perencanaan. Terus yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam perencanaan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun perencanaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sebuah video yang diambil pada saat pembelajaran berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu pada kesempatan ini walaupun masih dalam keadaan daring ya, karena kondisi dan situasi yang mengharuskan kita seperti ini pembelajarannya ya, kita nikmati saja. Semoga tidak mengurangi kualitas dari apa yang ingin kita capai. Nah, tak lupa juga kirimkan salam dan salawat atas Nabiullah Muhammad SAW yang mana kita jadikan sebagai teladan dalam hidup kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah kita masuk pada pertemuan ke-9 ya. Ya, mungkin karena baru-baru kemarin kita ujian tengah semester, saya rasa materi-materi yang sebelumnya itu masih tersimpan dengan baik, masih fresh karena sudah belajar waktu persiapan kemarin ujiannya. Nah, untuk sekarang ada yang tahu apa materinya untuk hari ini? Sebelumnya sudah di-share yaitu
planning atau perencanaan kesehatan. Ya, perencanaan kesehatan atau pada khususnya itu di bidang gizi. Oh ya, sebelumnya bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, sehat semuanya ya. Iya, semoga dalam keadaan sehat supaya kita bisa belajar dengan baik. Ya, baiklah kita masuk pada pembahasan dan kali ini Ibu izin untuk share screen untuk kita lihat PowerPoint-nya ya. Kelihatan ya? Sudah, iya sudah nampak. Nah, ini pada mata kuliah pengantar manajemen gizi ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-9 dan pengampunya itu masih saya, masih lanjut sampai di semester di akhir perkuliahan nanti. Nah, sebelumnya seperti biasanya ya, sebelum kita masuk pada materi di berikutnya kita mereview dulu apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita sebelumnya itu sudah belajar tentang koordinasi. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan atau kuis yang menjadi tantangan bagi adik-adik sekalian. Kemarin selalu di awal perkuliahan kita selalu memberikan kuis ini sebagai motivasi untuk tetap belajar walaupun sebelum kita masuk pada pelajaran berikutnya atau kuliah berikutnya. Nah, sekarang siapkan untuk berlomba ya. Siapa yang akan menjawab? Nah, apa yang disebut dengan koordinasi? Saya, Bu. Ya, yang pertama yang menyahut Fadila. Silahkan. Koordinasi adalah proses pengaturan atau memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Wah, bagus sekali ya, bagus sekali. Yang lain saya rasa juga seperti itu sudah tahu ya. Jelas. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana koordinasi yang efektif? Saya, Bu. Siapa? Mana suaranya? Mana suaranya? Siapa? Sebutkan namanya Saya, biar. Bu. Sebut ya. Koordinasi yang efektif. Silahkan. Mana suaranya? Siapa? Atas nama siapa tadi? Kurnia, Bu. Koordinasi yang efektif itu pertama ada perencanaan yang matang. Yang kedua, menyampaikan preferensi. Yang ketiga, pemahaman materi pembicara. Yang keempat, sikap terbuka dan saling menghargai. Yang kelima, minta feedback. Yang keenam, penanganan dan motivasi. Yang ketujuh, komunikasi informasi juga perlu dibangun. Ya, bagus ya. Walaupun kurang jelas, jadi bisa ini siapa lagi yang mau jawab? Coba yang lain. Agak kurang jelas suaranya, mungkin karena jaringan juga. Silahkan yang lain. Bisa, supaya bisa menambah nilainya. Ini kan kita selalu ambil nilai di awal ya. Siapa? Satu orang lagi.
Tadi Kurnia Irawati. Nah, sekarang atau kita lanjut saja di pertanyaan ketiga yang terakhir ini, ayo. Nah, langkah-langkah dalam berkoordinasi. Apa saja kemarin yang dibahas langkah-langkah dalam berkoordinasi? Saya, Ibu. Nah, Ega, silahkan. Tidak. Ada beberapa langkah kan kemarin? Masih ingat? Jadi yang terdapat dalam langkah-langkah koordinasi yaitu yang pertama, ketahui gambaran besarannya, yang kedua ciptakan peran yang jelas, yang ketiga menjaga komunikasi antar rekan dengan baik, yang keempat kuasai rencana Anda, dan yang kelima jangan memaksa kolaborasi. Iya, luar biasa semua. Daya ingatnya masih kuat. Catatannya juga lengkap pasti ya, insya Allah. Bagusnya kalau dicatat kan enak, maksudnya mengikat ilmu kalau kita mencatat biasanya. Baik, untuk kuis hari ini kita cukupkan dan kita bisa melangkah pada pembelajaran berikutnya, pada materi berikutnya, yaitu perencanaan atau planning kesehatan khususnya di bidang gizi. Nah, ini sudah muncul makanan-makanannya, bagaimana kita merencanakan makanan, makanan itu menu pada masyarakat, keluarga minimalnya atau diri sendiri minimalnya. Kita lihat, adapun pencapaian pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, yaitu setelah kita mempelajari tentang perencanaan, diharapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian atau batasan perencanaan itu sendiri. Apa yang disebut dengan perencanaan nanti kita akan bahas. Nah, kemudian yang kedua itu mahasiswa mampu menjelaskan tentang manfaat dari perencanaan itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang aspek-aspek dalam perencanaan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang macam-macam perencanaan. Dan yang terakhir itu diharapkan untuk mampu menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun perencanaan. Jadi, di akhir perkuliahan nanti mungkin sudah tergambarkan bahwa bagaimana menyusun sebuah perencanaan itu utamanya pada bagian gizi, khususnya kita seorang tenaga ahli gizi, ya. Nah, adapun batasan atau pengertian perencanaan itu, kalau menurut Newman itu mengatakan bahwa perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Nah, dia cuma mengatakan bahwa tujuan kita apa, tujuan itu kita apa. Jadi dia cuma tujuan ini yang disampaikan. Adanya tujuan itu berarti dia sudah berencana, seperti itu. Kita lihat ternyata Ellen mengatakan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, Ellen di sini mengatakan sudah merangkaikan tujuan, adanya tujuan dan adanya serangkaian tindakan atau langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya perencanaan itu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana langkah konkretnya. Ya, jadi sebentar juga ini yang 5 pertanyaan ini, yang 6 pertanyaan ini kita akan bahas satu-satu sebenarnya apa di situ yang akan dilakukan ketika melakukan perencanaan. Iya, ini. Oh ya, sebelumnya
Minta maaf tadi saya belum sempat sampaikan, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan langsung aktifkan mikrofonnya atau langsung di kolom chat bisa, ataukah bisa juga pada saat selesai nanti perkuliahan baru kita ajukan pertanyaannya. Iya, kita. Iya, Bu. Iya. Dari sini sampai sini kita lanjut. Adapun manfaat perencanaan itu adalah menurut Wilegen mengatakan bahwa perencanaan dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari di perusahaan. Nah, ini berbicara perusahaan. Tapi kalau kita di bidang gizi, biasanya itu berbicara tentang misalnya rumah sakit, misalnya di restoran, ya. Kalau misalnya orang gizi nanti jadi ahli gizi, di perusahaan pun ada. Di perusahaan pun nanti ada bagaimana perencanaan itu dipakai sebagai pengendalian terhadap makanan-makanan atau perencanaan tentang menu-menu ataukah bagaimana kalau di masyarakat itu sendiri kita bagaimana supaya masyarakat itu memiliki perencanaan gizi, ya, supaya masyarakat memiliki nilai status gizi yang normal-normal, jangan sampai ada yang stunting, ada yang kurang gizi, ya. Nah, lanjut dengan adanya perencanaan manfaat yang lain, ya, dengan adanya perencanaan yang disusun tentunya belum sebelum suatu kegiatan dilakukan dengan cermat dapatlah dipilih dan ditetapkan kegiatan-kegiatan yang mana yang perlu dilakukan dan yang mana tidak. Nah, begini, kalau misalnya seorang melakukan suatu perencanaan, dia poin-poinkan itu, maka di situ dia bisa memilih yang mana harus dilakukan, apakah ini betul-betul bisa membantu untuk mencapai tujuan ataukah tidak. Biasanya kan ada alternatif seperti itu. Kalau misalnya perencanaannya tidak mesti kita langkah-langkah ini tidak mesti kita lakukan, maka tidak perlu. Kalau misalnya yang satunya itu sudah mencukupi, itu sudah. Nah, bisa kita pilih yang mana kegiatan-kegiatan yang paling pokok untuk harus kita lakukan. Masuk pada aspek perencanaan. Aspek perencanaan itu ada penentuan tujuan yang akan dicapai. Jadi ada tadi kan yang Ellen itu mengatakan bahwa perlunya tujuan yang akan dicapai, kemudian memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Jadi dari beberapa perencanaan misalnya yang sudah kita susun itu bisa kita pilih yang mana yang paling membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan di atas dasar alternatif yang dipilih. Nah, ketika sudah ada langkah-langkah yang sudah kita susun, maka kita membuat sebuah usaha atau aktivitas apa yang bisa kita lakukan agar langkah-langkah tersebut ini bisa kita jalani, lewati, kemudian akhirnya sampai pada tujuan. Nah, seperti itu. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ya. Nanti mungkin di akhir baru bertanya. Adapun macam-macam perencanaan dalam organisasi yaitu ada menurut jangka waktunya, ada menurut ruang lingkupnya, ada kita lihat juga dari tingkat hierarkis, ada 3 jenis perencanaan yaitu kita lihat satu-satu. Perencanaan menengah, menurut jangka waktu itu ada yang jangka waktu menengah, yaitu biasanya 1-2 tahun. Kemudian yang kedua itu perencanaan jangka pendek, jangka waktu 1 tahun atau kurang. Kemudian yang ketiga perencanaan jangka panjang.
Itu biasanya sampai 5 tahun, ya. Kemudian, menurut ruang lingkupnya itu ada perencanaan fisik, ada perencanaan fungsional, ada perencanaan menyeluruh. Dan ketika dilihat dan selanjutnya ketika dilihat dari tingkat hierarkis, itu ada 3 perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Ya, nah sekarang kita masuk pada unsur-unsur perencanaan. Nah, tadi itu ada yang 6 pertanyaan ya, tentang apanya, siapanya, tentang di mana. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Ada pertama itu tindakan yang harus dilakukan, itu tindakan apa yang harus dilakukan dalam menyusun menyusun program gizi misalnya. Kemudian, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan? Kita ambil contoh saja, tindakan apa yang harus dilakukan. Misalnya, perbaikan gizi, peningkatan status gizi. Kemudian, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan? Karena kita melihat fenomena bahwa di satu daerah itu memiliki status gizi tinggi nih, prevalensi status gizi kurangnya tinggi. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian, di mana tindakan tersebut dilakukan? Tentunya ini berdasarkan data. Kita lihat di mana lokasi status gizinya kurang. Misalnya kalau di sini ya, di Makassar, adakah daerah, biasanya sih kalau pernah itu di Jeneponto ya. Mungkin di sini tidak ada orang Jeneponto. Iya. Beberapa tahun lalu itu pernah. Jadi pelaksanaan program gizi itu di sana dilakukan di Jeneponto. Dan sekarang kapan tindakan tersebut dilakukan? Nah, kita harus merencanakan ini. Misalnya di awal tahun itu kita membuat skema atau perencanaan itu, misalnya kita pendataan itu di awal, misalnya ambil data awal itu di awal tahun, misalnya bulan 1, bulan 2. Kemudian kita melakukan intervensi atau melakukan suatu kegiatan yang bisa membantu untuk penurunan status gizi kurang ini di bulan 5 misalnya. Nah, ini sesuai dengan jadwal yang kita susun. Terus yang kelima itu siapa yang melakukannya? Kita harus lihat di sini siapa yang melakukan ini. Apakah pihak rumah sakit, puskesmas, apakah pihak kadar, atau ada pihak lain yang dilibatkan untuk penanganan gizi kurang ini untuk mencapai penurunan gizi kurang nanti. Prevalensi gizi kurang. Yang kemudian yang terakhir ini ada bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang agak lebih terperinci di sini bagaimananya, karena apa yang harus dilakukan itu semua sudah terperinci. Ketika sudah jelas tempatnya, sudah jelas masalahnya, kita lihat bagaimana cara melakukannya yang efektif supaya tujuan ini betul-betul bisa kita capai. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Langkah-langkah menyusun perencanaan itu pertama ada menetapkan sasaran, merumuskan posisi organisasi, mengidentifikasi berbagai faktor, kemudian menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya. Perencanaan apa saja yang biasa dilakukan oleh seorang ahli gizi, Bu? Oh iya. Seorang ahli gizi itu biasanya perencanaannya itu kalau di masyarakat dia itu seperti tadi yang Ibu jelaskan tadi ada mengatakan bahwa kalau perencanaan seorang ahli gizi itu di lapangan, di masyarakat itu bisa kita misalnya melihat adanya masalah itu kayak peningkatan
gizi kurang di satu daerah. Itu merupakan juga PR bagi seorang ahli gizi untuk bagaimana supaya penurunan gizi kurangnya ini bisa tercapai. Dan kalau di rumah sakit, biasanya ya, kalau di rumah sakit itu setiap hari ada kerjanya itu ahli gizi itu menyusun menu. Bukan menyusun menu setiap hari, tapi dia melakukan perencanaan konsumsi pasien selama 1 minggu misalnya. Selama 1 pekan itu apa-apa saja. Jadi tiap hari dia susunkan menu-menunya itu untuk dalam 1 pekan misalnya. Jadi itu tugasnya ahli gizi itu. Ya. Iya, kalau di instansi seperti itu. Iya, kita lanjut ya. Oh, ternyata sampai sini pembahasan kita. Nah, ternyata ini ada satu kalimat ini. Marwah Daud Ibrahim pernah mengatakan bahwa if you fail to plan, you are planning to fail. Jika Anda gagal dalam berencana, berarti Anda sedang berencana untuk gagal. Nah, ini betul ya. Kalau misalnya kita tidak merencanakan sesuatu apapun, itu artinya kita gagal. Ya. Nah, ternyata seperti itu. Kalau misalnya kita belum melakukan perencanaan, maka kita bersiap-siap saja untuk menghadapi kegagalan itu ya. Maksudnya ya, ini sebagai motivasi bagi adik-adik sekalian agar setiap apa yang mau dilakukan itu diusahakan, direncanakan dengan baik, dengan matang supaya tujuannya bisa tercapai. Ya. Semoga dimudahkan nantinya dalam menyusun suatu perencanaan, apalagi seorang ahli gizi memang betul-betul entah dia di rumah sakit, entah dia di puskesmas ya, entah dia di masyarakat, itu memang dia harus berpikir bagaimana apa yang harus dilakukan supaya penanganan status gizi kurang, bahkan sekarang stunting yang paling bermasalah ya di Indonesia. Banyak masalah gizi di Indonesia ya. Tahu kalau misalnya stunting tinggi, stunting itu kan pendek, kemudian nanti obesitasnya juga tinggi, sudah pendek, gemuk. Nah, itu masalah besar, 2 kali lipat ya. Mau diapakan ini coba? Sudah pendek, sudah ternyata gemuk juga. Nah, itu yang menjadi masalah terbesarnya untuk saat ini di Indonesia ya. Terjadinya burden atau triple burden. Karena biasanya sudah dibilang mau perbaikan gizi, peningkatan status gizi, peningkatan berat badan, ternyata banyak juga yang obesitas. Dan parahnya sekarang banyak penyakit metabolisme ya yang sindrom metabolis, yang ketika misalnya orang gemuk atau seorang yang kurus sekali itu macam-macam penyakitnya muncul. Seperti hipertensi, kalau orang gemuk ya hipertensi, diabetes itu mulai muncul. Akhirnya masalahnya itu di situ di triple burden itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau ibu yang bertanya? Materi yang tadi sebelumnya disimak, apakah sudah jelas? Ya. Iya, saya kira cukup ya untuk hari ini pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.